Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan olahan ubi. Di sini bisa banget sebagai ide jualan. Tampilannya menarik, namanya pia ubi gulung. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Kukus 500 gram ubi madu ya hingga empuk. Kalau sudah matang dan juga empuk selagi masih panas, langsung tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Jadi untuk penambahan gulanya sesuaikan dengan selera ya. Jika kalian menggunakan ubi yang kurang manis, boleh ditambahkan takarannya. Kemudian haluskan, setelah halus kemudian tambahkan 100 gram keju parut, lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah itu akan aku ulen aja menggunakan tangan ya, supaya kejunya itu bisa tercampur. Nah, lalu dinginkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya aku akan siapkan bahan untuk kulit. Ada 200 gram tepung terigu, lalu tambahkan 30 gram gula pasir. Penggunaan tepung terigunya di sini aku menggunakan yang pro sedang. Lalu juga di sini aku akan tambahkan dengan garam. Untuk garamnya sebanyak setengah sendok teh, lalu setengah sendok teh vanili bubuk. Nah, lalu juga tambahkan 1 butir kuning telur. Masukkan juga di sini 80 gram margarin cair yang sudah suhu ruang ya. Lalu setelah itu aduk hingga tercampur, dengan sedikit demi sedikit ditambahkan air. Nah, di sini untuk penggunaan airnya aku menggunakan air matang yang suhu ruang ya, bukan air panas ataupun air hangat. Supaya lebih cepat kalis, di sini akan aku ulen aja menggunakan tangan. Dengan sedikit demi sedikit aku tambahkan air. Untuk airnya sebanyak kurang lebih 100 ml ya, jadi nanti disesuaikan aja, jika masih kurang lembut bisa ditambahkan kembali airnya. Kemudian istirahatkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, lalu bagi ya adonan ini dengan berat masing-masing 20 gram. Kemudian untuk isiannya di sini akan aku bagi masing-masing beratnya 30 gram. Pastikan ubinya sudah dingin ya. Nah, ini kalau sudah semuanya, kemudian pipihkan untuk kulit. Lalu isi di bagian tengahnya dengan ubi. Nah, untuk kulitnya ini pipihkan setipis mungkin ya. Oke, kalau sudah tipis seperti ini, lalu letakkan untuk ubi di bagian tengahnya. Kemudian lipat ya di bagian sisi pinggir kanan kiri. Seperti kalau kita membuat lumpia atau risol. Nah, selanjutnya digulung. Kemudian rapikan ya, agak ditekan seperti ini supaya bisa nempel untuk kulitnya. Oke, lakukan ke semuanya hingga selesai. Lalu letakkan di atas loyang yang dialasi dengan kertas baking paper. Ambil kembali untuk adonan, lalu pipihkan. Kemudian isi di bagian tengahnya dengan isian ubi.
Nah, lakukan ya ke semua adonan hingga selesai. Nah, kenapa tadi untuk kulitnya atau adonan kulit itu diistirahatkan lama supaya elastis seperti ini ya, saat dipipihkan itu tidak gampang robek. Jadi kalau kalian lebih lama juga tentunya lebih bagus hasilnya, tapi syaratnya harus ditutup ya supaya permukaan kulit itu tidak keras hasilnya. Oke, ini akan aku gulung, kemudian setelah itu agak ditekan-tekan, dirapikan dan ditekan-tekan supaya kulitnya itu bisa menempel. Jangan terlalu keras ya menekannya, dengan perasaan saja. Oke, kalau sudah semuanya selesai digulung seperti ini, kemudian di bagian permukaannya akan aku oles dengan menggunakan 1 butir kuning telur. Pastikan untuk sambungannya berada di bagian bawah ya. Nah, ini aku olesi dengan 1 butir kuning telur hingga merata di bagian permukaan, lalu aku taburi dengan biji wijen putih. Untuk biji wijen putihnya itu opsional aja, jika kalian tidak suka juga boleh di skip. Oke, selanjutnya ini akan aku oven ya. Sebelumnya ovennya sudah aku panaskan 10 menit sebelum adonan dimasukkan. Oke, ini akan aku oven selama 40 menit dengan menggunakan suhu 170 derajat Celcius dengan api atas dan bawah. Setelah matang seperti ini hasilnya, kemudian akan aku tunggu hingga dingin. Baru nanti kalau sudah dingin akan kita kemas. Nah, untuk pengemasannya sendiri kalian bisa masukkan ya ke dalam plastik mika atau juga bisa dimasukkan ke dalam plastik OPP. Ini tampilannya cantik banget. Untuk daya tahannya di suhu ruangan itu maksimal bisa bertahan sampai 4 harian. Dan harga jualnya kalian bisa jual kisaran di harga 3.000 sampai 4.000 rupiah. Dan satu resep yang aku bagikan menjadi 18 ya, jadi ini pas banget, praktis untuk ide jualan, juga tentunya lucu, belum banyak yang jual tentunya. Nah, ini kalian bisa masukkan ke dalam mika dengan isi 2 seperti ini juga oke. Pastikan saat mengemas dalam keadaan sudah dingin supaya kuenya itu awet dan tahan lama, tidak cepat jamuran ya. Nah, kalian juga bisa percantik dengan tambahan stiker. Buat kalian yang ingin mencari alat-alat baking maupun stiker dan juga cetakan-cetakan kue, silahkan kunjungi ke TikTok Rosita Susi, nanti klik di keranjang kuning. Nah, ini aku akan buka satu supaya kalian bisa lihat ya seperti apa tekstur di bagian tengah atau di bagian dalamnya. Untuk hasil kulitnya itu renyah dan juga garing, tapi lembut di bagian dalam. Pastikan jika kalian menggunakan ubi yang selain ubi madu, nanti dikoreksi rasa ya untuk penggunaan gulanya. Karena kalau menggunakan ubi madu itu untuk ubinya sendiri sudah manis, jadi aku menggunakan gulanya sedikit. Jika kalian menggunakan ubi yang lain, tambahkan takaran untuk gula pasirnya. Rasanya itu sangat enak dan juga legit. Kalian tentunya wajib untuk mencoba ya. Jika ingin dijadikan sebagai snack keluarga juga oke. Nah, buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, aku doakan semoga laris manis untuk jualannya. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep ya. Ini resepnya unik, namanya keripik kembang. Ini cocok ya sebagai ide jualan atau mungkin snack keluarga. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Nah, untuk bahannya di sini aku menggunakan 100 gram tepung ketan dan juga 100 gram tepung beras. Ini akan aku campur jadi satu dengan aku tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu juga akan aku tambahkan dengan 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian tambahkan 200 ml santan yang mendidih. Lalu aduk ya, hati-hati karena santannya ini panas. Aduk dan juga akan aku ulen hingga menjadi kalis. Oke, setelah menjadi kalis seperti ini, kemudian akan aku pipihkan ya. Terlebih dahulu di sini aku bagi menjadi 2 bagian yang sama berat. Lalu masing-masing akan aku pipihkan. Nah, supaya ketipisannya itu sama, di sini aku memipihkannya dengan aku masukkan ke dalam plastik. Untuk memipihkannya aku menggunakan plastik 2 kiloan. Jadi ini supaya sama aja ya untuk ketebalannya. Buat kalian bisa juga tidak dimasukkan ke dalam plastik ya saat memipihkannya. Oke, selanjutnya akan aku pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Tingkat ketipisannya sama, kemudian sisihkan, lakukan ke semua adonan. Nah, jika sudah, kemudian akan aku buka. Untuk plastiknya ini digunting aja cara membukanya. Lalu akan aku potong-potong memanjang ya. Dengan menggunakan pisau juga bisa jika tidak mempunyai alat seperti ini. Kurang lebih untuk lebarnya 1 ruas jari ya. Atau mungkin kalau pakai sentimeter mungkin 1 sentimeter. Nah, ini akan aku bagi memanjang seperti ini, jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan. Untuk pisau pengeratnya aku menggunakan yang bergerigi, jadi nanti akan berbentuk bergelombang per keratannya. Nah, jika sudah aku akan ambil 3, ikuti aja seperti yang aku contohkan ya, disusun menumpuk seperti ini. Lalu masing-masing akan aku lipat ke bagian tengah sehingga menyerupai bentuk bunga. Nah, kalau sudah, kemudian akan aku pindahkan ke wadah lain. Jangan lupa untuk wadahnya dialasi dengan plastik ya, supaya nanti tidak nempel di bagian loyangnya. Oke, lakukan ke semuanya hingga selesai. Jadi ambil ya 3 potongan seperti ini. Lalu susun.
kemudian lipat ke tengah menyerupai bunga atau kembang. Jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan. Nah, kemudian di bagian ujung-ujungnya agak ditekan ke dalam ya, supaya nanti saat digoreng itu bisa mengembang. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu siapkan wajan dan juga minyak. Goreng di minyak panas. Nanti untuk mengaduknya setelah mengapung ya. Kalau belum mengapung jangan diaduk terlebih dahulu supaya tidak rawan hancur. Oke, goreng hingga berwarna agak sedikit kecoklatan. Nah, ini sudah mengapung, bisa langsung diaduk boleh ya. Kalau belum mengapung ke atas jangan diaduk terlebih dahulu. Nah, untuk penggunaan apinya, gunakan api yang sedang aja, lalu membaliknya hanya 1 kali saja. Oke, setelah berwarna agak kecoklatan seperti ini, lalu angkat, kemudian tiriskan terlebih dahulu dan biarkan hingga benar-benar dingin. Karena ini nanti akan aku berikan topping ya dengan coklat di bagian atasnya. Jadi ini aku tim coklat, kurang lebih berat coklatnya tadi 50 gram. Tapi pastikan untuk keripik kembangnya ini sudah dingin saat disemprotkan coklat di bagian atasnya seperti ini. Ini nanti kalau sudah dingin coklatnya agak berwarna muda ya. Tidak terlalu tua karena aku menggunakan coklat yang biasa, bukan coklat hitam. Oke, setelah coklatnya dingin dan mengeras seperti ini hasilnya. Untuk keripik kembang ini hasilnya sangat keras seperti ini ya. Kalau disimpan di suhu ruangan hanya bisa bertahan 1 hari aja keresnya, tapi kalau kalian masukkan ke dalam toples tentunya akan tahan sampai 1 bulanan. Nah, untuk harga jualnya sendiri silahkan ya tentukan dari modal awal yang kalian keluarkan. Untuk menjualnya mungkin kalian bisa masukkan ke dalam plastik atau mungkin juga ke dalam mika yang tertutup rapat. Oke, demikian tadi saja untuk resepku kali ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat olahan snack unik dari tape singkong. Ini prosesnya gampang banget, bahannya simple, namanya pastel tape panggang. Nah, seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Aku siapkan 350 gram tape singkong, ini sudah dibuang sumbunya ya. Kemudian tambahkan 3 sendok makan SKM atau susu kental manis. Juga nanti di sini aku tambahkan dengan keju parut sebanyak 100 gram. Lalu aduk aja hingga tercampur rata. Ini nanti sebagai isian ya atau toppingnya. Oke, setelah itu juga aku tambahkan dengan sejumput garam supaya bisa balance rasanya, ada gurih dan juga manis. Nah, kalau sudah tercampur rata lalu sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya aku siapkan bahan kulit, ada 200 gram tepung terigu. Di sini aku menggunakan pro rendah ya supaya nanti lebih crunchy hasilnya. Nah, kemudian tambahkan 20 gram gula halus, ini dari gula pasir yang aku blender. Kalau kalian mau langsung menggunakan gula halus juga tentunya tidak apa-apa. Nah, campur atau aduk hingga tercampur. Kemudian di sini akan aku tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu 80 gram margarin. Ini akan aku aduk ya hingga menjadi berbulir.
Setelah berbulir, masukkan 1 butir kuning telur, juga 4 sendok makan air es. Lalu aduk kembali hingga tercampur. Kemudian akan aku ulen menggunakan tangan hingga menjadi kalis atau bisa di pulung gitu ya. Nah, jika sudah bisa dipulung seperti ini, kemudian akan aku istirahatkan selama 10 menit supaya kulitnya itu lebih rileks dan juga elastis. Oke, setelah 10 menit kemudian akan aku bagi adonan ini dengan berat masing-masing 25 gram, kemudian bentuk menjadi bulatan. Bentuk semuanya menjadi bulatan hingga semuanya selesai. Nah, jika sudah, kemudian akan aku ambil 2 bulatan. Ini akan aku pipihkan ya. Kemudian nanti satu sisi aku isi dengan isian tape. Kemudian yang bulatan satu sisinya akan aku fungsikan sebagai penutupnya. Nah, seperti ini ya. Lakukan seperti yang aku contohkan. Karena prosesnya di sini akan kita oven, jadi oven harus sudah dipanaskan 10 menit sebelum adonan masuk. Untuk isi tapenya ini kurang lebih 1 sendok makan. Nah, isi di bagian satu sisi, kemudian satu sisinya akan aku tutupkan. Setelah posisi tertutup seperti ini, pinggir-pinggirnya agak ditekan ya supaya bisa menempel, kemudian cetak dengan cetakan bulat. Di sini aku menggunakan tutup gelas ya, kalian bisa menggunakan apa aja. Cetakan bulat yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Nah, kemudian cupit bagian samping-sampingnya seperti kalau kita membuat pastel. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu letakkan di atas loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Oke, ambil lagi 2 bulatan. Jadi masing-masing untuk satu pastel tape ini beratnya 50 gram ya. Karena dari 25 gram kulit jadi 2, jadi 50. Lalu yang diisi dengan menggunakan isian tape. Nah, isi, kemudian tutupkan, lalu bentuk bulat supaya rapi, bisa dicetak dengan menggunakan alat apa aja ya. Di sini aku menggunakan tutup gelas aja. Nah, seperti ini. Lakukan hingga semuanya selesai. Kemudian dicupit bagian pinggirnya hingga rapi. Oke, setelah semuanya selesai, kemudian di bagian permukaannya akan aku oles dengan menggunakan 1 butir telur secara merata ya, sampai di pinggiran, sampai di cupitannya atau di motif cupitan itu juga dioles dengan menggunakan kuning telur supaya nanti hasilnya kalau sudah matang itu bisa kuning cantik.
Lalu kalau sudah semuanya, kemudian diberikan topping aja di atasnya dengan menggunakan keju parut seperti ini. Lanjut di oven selama 40 menit. Untuk penggunaan apinya gunakan api atas bawah. Untuk suhunya gunakan 170 derajat Celcius atau sesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Nah, setelah matang kemudian tunggu hingga dingin, baru setelah dingin dikemas. Nah, ini sudah dingin ya, tampilannya cantik banget, dan untuk kulitnya itu renyah. Tapi bukan yang keras ya, tapi renyah yang meprel gitu. Ini unik banget, juga cantik tampilannya, tentunya juga belum banyak yang jual ya. Untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 12, dan ini sudah dingin, aku masukkan ke dalam plastik OPP yang berukuran 10 x 10 cm. Untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual 3.000 sampai 5.000 rupiah. Jadi nanti sesuaikan aja dari modal awal yang kalian keluarkan. Untuk daya tahannya di suhu ruangan bisa bertahan 3 sampai 4 harian. Nah, ini seperti ini tampilannya, cantik banget. Bisa kalian tambahkan juga dengan stiker. Nah, juga bisa kalian letakkan di dalam dus seperti ini ya. Buat kalian yang mencari dus atau alat-alat baking, silahkan kunjungi ke TikTok Rosita Susi, nanti klik di keranjang kuning. Oke, di sini aku akan coba buka satu supaya kalian bisa lihat ya seperti apa tampilannya. Nah, ini untuk kulitnya itu garing dan juga tidak keras. Di bagian dalamnya isian tapenya itu lembut banget. Rasanya enak, pas, dan juga mantap tentunya. Ini pas banget sebagai ide jualan untuk isian snack box, untuk antaran maupun snack keluarga. Jadi untuk sahabat aku semua di rumah yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, mudah-mudahan bisa laris manis. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Cara mengolah tape singkong supaya lebih beda aja dan juga tampilannya cantik sebagai ide jualan. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.